Yo, Mina-chan, konnichiwa. Kembali lagi bersama Aim yang akan kembali melanjutkan Soul Manhwa King account. Seperti biasa ya, buat kalian yang belum sempat nonton bagian sebelumnya, silahkan di look dulu biar nggak ketinggalan sama alurnya. Dan kalau sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja. Sambil memasang mata jahat, Ratu Mekanik Celia cukup tidak mengira jika Ratu Irina alias Nana yang ia sebut sebagai anjing tanpa rumah kini sudah kembali. Padahal di masa lalu tubuhnya sudah dihancurkan dan sekarang malah kembali dalam keadaan utuh. Nana layaknya bayang-bayang yang cukup sulit untuk bisa dia hilangkan. Ya, namun menurutnya tetap saja Nana sudah tak lagi berguna dengan dirinya yang kembali ke planet ini. Pasalnya planet Mekanik sendiri sekarang sudah menjadi planet dengan peradaban yang lebih maju. Bahkan planet-planet di sekitar mereka juga sudah tunduk terhadap planet tersebut, serta memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Itu semua dikarenakan planet ini berada di bawah kepemimpinan Celia. Bagi Ratu Celia itu merupakan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa dia merupakan sosok ratu yang jauh lebih kompeten bila dibandingkan dengan Nana. Dengan nada yang cukup merendahkan, Celia berkata, jika sekarang orang-orang yang mengikuti Nana hanyalah sekumpulan orang-orang yang tidak berguna, sama seperti dia. Sedangkan mereka yang berguna kini sudah berada di bawah perintah Ratu Celia. Dirasa terlalu angkuh bagi sosok tak berguna seperti Nana yang ingin bertarung menghadapinya. Apapun itu, kalau Nana mau mati, maka Celia akan memenuhinya di sini, ungkapnya. Kata-kata ngocol lawan membuat Ida mulai emosi, sementara Nana yang direndahkan masih bisa bersikap cukup tenang. Ia tidak terlalu terpancing oleh perkataan lawan. Fak kecil nih buat lu yang banyak bacot, kata Nana sambil ngangkat jari kelingkingnya. Siapa lagi yang membanggakan diri sendiri kalau bukan diri sendiri? Dan itulah yang baru saja dilakukan oleh Ratu Celia. Mendengar kata-kata Nana yang begitu tajam, Ida pun tercengang. Padahal di masa lalu Nana yang Ida tahu tidak pandai dalam melakukan serangan verbal. Ia beranggapan pasti Yewu nih yang sudah ngajarin. Memang MC ini bawa pengaruh buruk ya. Sebagai anjing tanpa rumah, Nana dirasa begitu lancang. Dengan emosinya yang sudah naik, Ratu Celia kemudian mempersiapkan sebuah serangan perdananya. Serangan untuk membungkam mantan ratu yang sekarang sudah tak lagi berguna. Sinar-sinar panjang kebiruan pun mulai bermunculan dari telapak tangan sang ratu. Bersama dengan itu dia mulai melakukan pergerakan dan mendaratkan sebuah serangan. Sementara Nana berupaya untuk bertahan dari serangan tersebut, Celia berkata bahwa dirinya berjanji dalam pertarungan kali ini ia akan mengirim Nana ke pabrik rongsokan agar dirinya benar-benar bisa dihancurkan sampai akhirnya tidak akan pernah bangkit kembali. Dalam mimpimu, balas Nana yang berhasil membendung serangan lawan dan kemudian melepaskan tinju cukup keras hingga membuat lawan sedikit terhempaskan. Seraya mempersiapkan serangan lanjutan, Celia menganggap jika Nana sama seperti dulu, dia terlalu mengandalkan serangan-serangan brutal tak beraturan. Itulah mengapa di sini Celia akan menunjukkan kepada Nana apa yang dimaksud dengan kekuatan sejati. Kekuatan penuh sang ratu pun aktif bersamaan dengan munculnya cakar-cakar panjang yang panjangnya terlalu berlebihan sih. Disebut sebagai cakar pemotong super thermal. Serangan yang mampu memotong-motong objek sasaran dengan energi panas. Ketika itu terlepaskan, Nana berhasil menghindarinya. Serangan cakar lawan termasuk dalam serangan jarak jauh. Efeknya hampir saja mengenai Ida yang sedang menonton, namun dia berhasil diselamatkan oleh Yewu yang menarik tubuhnya menjauh. Terima kasih Mas Yewu karena sudah menyelamatkan aku, kata Ida. Ah, itu sih masalah kecil, balas MC. Bagaimana bisa itu jadi masalah kecil? Kekuatan Celia yang satu itu terlihat bisa memotong-motong dan membuat lantai terangkat, menunjukkan jika serangan itu sangat mengerikan. Dikatakan pula bahwa cakar thermal Celia sudah mengubah banyak tentara pasukan pembebasan menjadi potongan-potongan besi tak berguna. Makanya di sini Ida meminta Nana untuk tetap waspada, sebab serangan lawan masih belum mereda. Pada saat itu Nana yang sedang dihadapkan oleh rangkaian serangan lawan terlihat masih berupaya menghindari serangan dengan tubuhnya yang cukup fleksibel. Nana juga sangat tahu betul dengan teknik Celia yang satu ini, karena di masa lalu cakar-cakar panas tersebutlah yang sudah membuatnya mokai. Namun sekarang serangan itu sudah tak lagi berguna karena Nana sudah melihat dan memahami semua gerakannya. Terdapat kelemahan dalam serangan tersebut. Meskipun memiliki jangkauan serangan yang luas, namun membutuhkan waktu persiapan untuk melakukannya. Setelah serangan itu mereda, maka Celia tidak akan bisa lanjut menyerang. Dan itulah yang kini dimanfaatkan oleh Nana. Ia melepaskan serangan balik rudal-rudal penghancur ke arah Celia yang sekarang mudah untuk ditargetkan. Namun faktanya rudal-rudal tersebut malah kebingungan karena di saat menyentuh sang ratu, tubuh dia malah menghilang tiba-tiba. Dan dia kini tahu-tahu sudah berada tepat di belakang Nana untuk melakukan serangan lanjutan cakarnya. Kemampuan bling-bling itu merupakan penerapan dari penggunaan teknologi Jamget, membuatnya bisa berpindah sekejap setelah melakukan beberapa persiapan.
Ketika mencoba mendaratkan serangannya, tubuh Nana malah ikut lenyap. Pada saat itu Celia sadar kalau yang baru saja dirinya targetkan nyatanya cuma sekedar tubuh proyeksi yang dibuat oleh Nana untuk menipunya. Sedangkan tubuh asli Nana berada di area udara yang lebih tinggi. Nana juga terlihat sudah membentuk bola energi kebiruan di atas telapaknya. Dan dia berkata, jika teknik-teknik yang baru saja ditunjukkan oleh Ratu Celia itu cuma teknik yang sudah lama dan sudah pernah dilihat sama Nana, lawan seakan-akan terlalu meremehkan Nana yang padahal sudah melakukan persiapan untuk melangsungkan pertarungan tersebut. Super Exclusive Boom adalah jurus yang kini Nana lepaskan. Seperti namanya, Boom. Terjadilah ledakan besar kebiruan dengan daya hancur tinggi yang menenggelamkan Ratu Celia di dalamnya. Seusai melepaskan jurusnya, Nana merasa kalau dia baru saja menggunakan kekuatan yang terlalu berlebihan sehingga membuat sebagian kastil malah hancur. Ya tidak masalah lah, setelah semuanya selesai toh tinggal dibangun ulang saja. Tapi sepertinya pertarungan di antara sang ratu dan mantan ratu masih belum usai. Dari kepulan asap sehabis ledakan, muncul dua laser magenta yang nyaris mengenai Nana dengan telak. Karena di sini Nana bisa dengan sigap menghindarinya, jadi cuma sedikit saja kerusakan yang ia dapatkan. Menghabisi Ratu Celia memang tidak mudah, ujar Nana kala itu. Bahkan Super Exclusive Boom cuma bisa menghilangkan satu lengannya saja. Mustahil. Bagaimana bisa aku kalah dengan makhluk tak berguna sepertimu? Kata Celia yang kembali menunjukkan dirinya. Menurut Nana, alasan mengapa ia bisa mendominasi pertarungan itu karena selama berabad-abad Celia cuma menggunakan kekuatannya untuk menindas mereka yang lemah, membuatnya hidup tanpa ancaman. Itu sangat berbeda dengan Nana yang terus tumbuh karena dia seringkali berhadapan dengan orang-orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Karena tak memiliki kekuatan untuk bisa mengatasi lawan seorang diri, Celia kemudian memanggil Ishmael, memberikan instruksi kepadanya untuk menghancurkan Nana. 2 lawan 1 bagi Nana yang sekarang itu terlalu berlebihan. Ia tak akan bisa bertahan lama. Ketika Celia dan Ishmael melepaskan serangan kombinasi kepadanya, Celia tertawa cukup bahagia karena sekarang dia sudah bisa menyudutkan Nana, membuat situasi berbalik dalam sekejap. Di arah lain, melihat Nana berada dalam situasi berbahaya, Ida mau memberikan bantuan. Ia juga meminta Yeu agar tidak menahannya lagi kali ini. Saat itu Yeu sadar meskipun Ida mengatakan kalau dia merasa khawatir sama Nana, tapi mata Ida terus tertuju kepada Ishmael dan ban hatinya. Memegang pundak Ida, Yeu dengan tegas berkata, karena Yeu ini cuma orang luar, dia tidak akan menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Ida selanjutnya. Tapi satu hal, Yeu meminta kepada Ida agar ia memprioritaskan nyawanya sendiri ketika join dalam pertarungan. Karena bagi Nana, Ida itu merupakan sosok pelayan yang amat sangat berharga. Ya, tentu saja, aku tahu itu kok, jawab Ida sambil tersenyum. Yeu sadar bahwa senyuman itu mengandung kebohongan di dalamnya, tapi Bang MC tetap melepas Ida ke medan pertarungan. Bila melihat situasi, Yeu sangat yakin kalau Ratu Celia pasti masih memiliki kartu traf di balik tangannya. Dan selanjutnya Yeu cuma akan memperhatikan jalannya pertarungan saja dan baru turun tangan jika itu memang dibutuhkan. Tepat ketika masuk ke area pertarungan, Ida langsung saja melepaskan rentetan tembakan yang keluar dari tentakelnya, membuat Nana terbebaskan dari serangan combo lawannya. Bagi Ratu, yang sedang berlangsung merupakan pertarungan antar raja. Dan sebagai makhluk rendahan, Ida tidak diizinkan untuk ikut campur. Bersama dengan itu Celia melepaskan mata laser yang menyebabkan satu tangan Ida hancur, diikuti dengan Ishmael yang muncul di hadapannya. Dan pria itu hadir dengan sebuah bogem terarahkan kepada Ida. Namun sebelum bogem terdaratkan tanpa diduga, Ida malah memeluk tubuh pacarnya itu, memegangnya dengan begitu erat, sampai akhirnya membawanya terbang sama-sama ke atas udara. Lagi-lagi pemandangan seperti ini, hanya dengan melihatnya Nana sudah sangat yakin jika Ida berniat untuk melakukan apa yang sebelumnya ingin dia lakukan, yakni meledakkan diri bersama dengan kekasihnya itu. Ida meminta maaf kepada Nana karena dia memang sudah membuat keputusan sedari awal. Ketika Ishmael mokai, Ida juga akan mengikutinya. Alasan mengapa selama ini ia bertahan sekuat tenaga itu hanya untuk menggulingkan tirani sang ratu. Dan sekarang adalah momen yang sangat tepat menurutnya untuk menjalankan keputusan tersebut. Agar semuanya tidak menjadi sia-sia, Ida akan menghancurkan dirinya bersama pacarnya yang sudah hilang akal itu. Dengan demikian, Ida sangat yakin pasti selanjutnya Nana bisa mengalahkan Ratu Celia dan mengambil kembali tahta yang seharusnya Nana miliki. Selamat datang kembali yang mulia, tolong bawalah cahaya terang ke planet dan peradaban kita. Itulah kalimat terakhir dari Ida yang mengsedih dan kemudian meledak, membuat tubuhnya hancur tak bersisa. Sambil memasang wajah kecewa, Nana masih tidak paham dengan pemikiran pelayannya yang satu itu. Padahal setelah sekian lama mereka bisa kembali dipertemukan, kemenangan juga sudah ada di depan mata. Tapi dia malah melakukan sesuatu yang sangat bodoh, berkorban tanpa menghasilkan apa-apa.
Yang lemah akan selalu menjadi lemah. Satu-satunya hal yang berharga bagi orang lemah adalah hidupnya sendiri, kata Ratu Celia. Ya, tapi hidupnya juga tidak terlalu berharga sih. Pengorbanan yang Ida lakukan amat sangat sia-sia karena faktanya ledakan nuklir sekecil itu masih belum bisa memberikan dampak kerusakan besar pada tubuh Ishmael karena tubuh pria itu merupakan ciptaan sang ratu dan ratu menyebutnya sebagai mahakarya yang tidak bisa dihancurkan. Fakta tersebut membuat Nana emosi. Kata-kata lawan juga membuatnya mulai terprovokasi. Untung saja di sebelahnya ada Yew yang menyuruh Nana untuk jangan terprovokasi oleh kata-kata lawan. Nana harus tetap menjaga kewarasan untuk bisa terus melanjutkan pertarungan. Dan tenang saja, kata Yew, karena masih ada cara untuk bisa menyelamatkan Ida. Mendengar kalimat terakhir dari Yew membuat Nana agak kaget. Dan kemudian Yew pun menjelaskan. Beberapa saat lalu sebelum Ida beraksi, Yew sudah tahu kalau wanita tersebut pasti berniat untuk kembali meledakkan diri seperti sebelumnya. Itulah mengapa Yew mencari kesempatan untuk menanamkan lapisan pelindung pada core yang terdapat di dalam tubuh Ida. Dan tepat setelah terjadi ledakan, Yew langsung mengambil core-nya yang masih utuh. Selama memiliki core tersebut, mau puluhan kali atau ratusan kali, Ida yang sudah meledak bisa Yew kembali bangkitkan. Mendengar itu dari masternya, Nana yang merasa sangat senang pun langsung memeluk sang master yang ternyata diam-diam sudah memiliki rencananya sendiri. Di arah lain, Ratu Celia bertanya-tanya sebenarnya apakah yang dilakukan oleh manusia berbasis karbon seperti Yew di tempat ini. Dan lagi bila melihat Nana yang memeluknya, sang ratu menganggap pasti keduanya memiliki hubungan yang begitu dekat. Maka dari itulah untuk membuat Nana semakin terpuruk di sini, sang ratu berniat untuk menghabisi Yew lebih dahulu sebelum ia membunuh Nana. Ratu mengirim Ishmael untuk berurusan dengan Bang MC. Tapi sayang sekali, keputusan yang diambil oleh Ratu Celia sudah sepenuhnya salah. Tepat ketika Ishmael berada di depan MC, berniat untuk melayangkan sebuah pukulan. Dengan reaksi dan kecepatan yang lebih tinggi, Yew terlebih dahulu mengambil tindakan balik. Sebelum serangan lawan terdaratkan, Yew langsung saja mencokot wajah Ishmael. Cengkeraman kuat yang membuatnya tidak bisa berkutik sama sekali. Bersama dengan itu, Yew juga menggunakan kemampuan kontrol mekanik milik Moss demi mengembalikan kewarasan Ishmael yang telah dimodifikasi oleh Celia. Ledakan yang diciptakan oleh Ida sebelumnya sudah menyebabkan limiter Ishmael mengalami malfungsi, menciptakan sebuah celah kecil yang memungkinkan Yew untuk bisa menggunakan kemampuan Moss yang satu itu. Setidaknya pengorbanan Ida tidak berakhir tanpa hasil dan bisa Yew manfaatkan. Hei manusia kaleng, ingatlah siapa dirimu dan ingatlah siapa musuh sejatimu yang sebenarnya, kata Yew sambil mengutak-atik tubuh Ishmael. Aku prajurit ratu, musuh. Hapuskan. Tidak, ini tidak benar. Agus. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Ishmael ketika ia kembali mendapatkan ingatan yang asli yang selama ini telah dikunci oleh Ratu Celia. Mengingat-ingat kembali semuanya, Ishmael pun menangis ketika ia menyadari bahwa dirinya lah yang sudah menyebabkan ceweknya meledak. Itu perbuatan yang begitu berkebalikan dengan keinginannya sebagai sosok pemimpin pasukan pembebasan yang bertujuan untuk menggulingkan Celia. Merasa agak depresi dengan apa yang sudah ia perbuat, Ishmael memukul permukaan dengan keras. Ia sangat menyesal karena baru saja menghabisi Ida dengan menggunakan tangannya sendiri. Berdiri di hadapan Ishmael yang masih mengsedih, Yew menegaskan jika sekarang bukanlah waktunya untuk mengsedih dulu, karena tepat di hadapan mereka kini terdapat musuh besar yang harus disingkirkan. Menunjukkan tabung kaca, Yew berkata bahwa Ida masih belum benar-benar mokai kok. Selama memiliki core wanita tersebut, maka Yew bisa kembali membangkitkannya. Apakah ucapanmu itu benar? Kata Ishmael yang masih kurang yakin. Mengulurkan tangannya, Yew berkata bahwa pria tidak pernah bermain-main dengan perkataannya. Yew berjanji kepada Ishmael selanjutnya ketika semua permasalahan di tempat ini berakhir, dia akan membawa kembali Ida. Itulah mengapa Ishmael sekarang diminta untuk tetap fokus dalam pertarungan, berjuang untuk bisa mencapai tujuan besar pasukan pembebasan. Setelah yakin dengan janji yang diberikan oleh Bang MC, Ishmael pun kemudian menyimpan core ceweknya di tempat aman sebelum melanjutkan pertarungan. Kembali bangkit, ia berkata, sebagai sosok pemimpin pasukan dan kekasih Ida, dia akan menggantikan Ida yang selama ini sudah berjuang susah payah untuk bisa mencapai momen-momen saat ini, menjatuhkan sang ratu yang sudah membuat kacau seisi planet. Tanpa berlama-lama, Ishmael langsung saja dash ke arah sang ratu, memulai kembali pertarungan yang sempat tertunda. Menyiapkan sebuah tinju, kemudian terdaratkanlah sebuah pukulan keras. Celia yang menghadang tinju keras tersebut berkata bahwa Ishmael yang cuma seekor anjing liar itu terlalu arogan, ngajakin baku hantam seakan-akan dia bisa menang dengan gampang, padahal dia sama sekali bukanlah tandingan sang ratu. Pada akhirnya Ishmael harus terhempaskan cepat ke arah belakang,
terkena serangan balik Celia yang mengibas tubuh Ismail dengan menggunakan cakar-cakar panjangnya. Nana pada saat itu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menstabilkan tubuh Ismail yang terhempaskan, membuatnya bisa kembali berdiri dengan aman. Nana juga merasa sangat senang karena setelah sekian lama akhirnya ia bisa kembali melihat bawahannya yang satu ini dalam kondisi normal. Sebelum lanjut tubir, Ismail mengucapkan terima kasih kepada Nana yang mulia kehormatannya karena sudah berusaha sampai sejauh ini. Ia juga minta maaf karena sebelumnya sudah menyinggung Nana. Ya, mari kita bicarakan hal itu di lain waktu, karena sekarang yang harus kita lakukan adalah menghajar habis-habisan Celia bajing itu bersama-sama. Balas Nana. Bagi Ismail, instruksi yang diberikan oleh Yang Mulia merupakan kewajiban yang harus ia lakukan. Ia juga merasa terhormat karena bisa bertarung bersama-sama di sisi Yang Mulia, melancarkan serangan gabungan, sementara Ismail bergerak cepat dan kembali melayangkan tinju penghancur miliknya. Nana dari arah kejauhan melepaskan puluhan rudal King yang setelah mendarat menghasilkan bom ledakan menutupi area pertarungan dengan kobaran api. Menghindari itu, Ismail dan juga Celia melompat ke udara dan kembali memulai pertarungan. Dasar tidak tahu terima kasih, jika bukan karenaku, pasti tulang-tulangmu sudah jadi material buat bikin anjing-anjing jalanan, kata Celia dengan wajah yang jengkel. Balas Ismail, daripada dirinya harus menjadi anjing yang harus menuruti Celia, ia lebih memilih untuk Mokai saja. Ketika pertarungan udara terjadi, yang bisa dilihat oleh mata orang normal cuman garis-garis emas dan kebiruan yang saling menyilang dan berbenturan diikuti dengan dentuman yang keras. Itu merupakan hasil dari jual beli serangan yang terjadi di antara Ismail dan Celia. Karena kekuatan ratu masih berada di atasnya, Ismail lebih sering bertahan daripada melepaskan serangan. Mati kau, kata Celia yang terus coba untuk mendaratkan cakar fatal damage-nya di tubuh Ismail. Memasang senyum tipis-tipis, Ismail berkata, orang yang akan mati adalah kau. Celia yang selama ini fokusnya teralihkan oleh pertarungan jarak dekat sama sekali tidak menyadari jika Nana sedang mempersiapkan serangan besar. Setelah charge energi sudah terisi penuh, kemudian terlepaskanlah Final Annihilation Ray. Sinar penghancur Ratu Irina melewati Ismail yang sudah menghindar dan langsung memanggang tubuh Celia. Setelah serangan berakhir tanpa diduga, dengan sisa kekuatannya Celia masih bisa bergerak. Dia bahkan mampu menggunakan sisa kekuatannya untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan mencoba surrender dari pertarungan yang sangat tidak menguntungkan baginya itu. Mau melarikan diri ya? Kamu sudah izin dulu belum sama MC di manhwa ini? Kalau belum, maka terima saja konsekuensinya. Yeo yang selama ini selalu mantau terus akhirnya beraksi. Box Pandora yang sebelumnya Yeo gunakan buat armor, sekarang ia bentuk jadi sebuah senapan laras panjang yang disebut Pandora's Ultimate Divine Weapon, Supreme Barret. Setelah dikeker dan pelatuknya ditarik, terlepaskanlah sebuah tembakan super dan bisa mengenai tubuh target yang bergerak sangat cepat dengan begitu presisi. Tembakan yang menembus tubuh Celia membuatnya hancur menjadi beberapa bagian dan langsung kembali jatuh ke tanah. Nana kemudian datang menghampiri Yeo sambil membawa Ismail yang sebelumnya sudah jadi umpan dan menerima banyak luka. Nana memuji tembakan Yeo yang begitu crazy, dan karena musuh sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Nana merasa kalau sekarang adalah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan terakhir. Di arah lain dengan tubuhnya yang padahal cuma tinggal setengah, Celia ternyata masih bisa tertawa. Ia tertawa setelah melihat Nana dan lainnya yang berpikir kalau mereka itu sudah menang. Padahal bagi Celia ini hanyalah awal dari pertarungan yang sebenarnya. Tepat di sebelah Celia tiba-tiba muncul sebuah portal kecil kebiruan yang menarik tubuhnya masuk. Celia juga memberikan tantangan jika mereka masih mau lanjut tubir, maka Yeo dan yang lainnya mesti masuk ke dalam portal tersebut, tempat di mana Celia akan menunggu mereka semua. Nana sama sekali tidak mengira jika Celia ternyata masih memiliki cara untuk kabur dengan kondisinya yang sudah babak belur. Karena lawan masih belum benar-benar Mokai, Ismail menyarankan kepada Nana untuk mengejar Celia masuk ke dalam portal di hadapan mereka. Sebelum keduanya masuk dengan sembrono, Yeo langsung saja menghentikan mereka. Yeo sangat yakin jika portal itu bukanlah sekedar portal biasa. Jika mereka semua masuk tanpa berpikir, maka terdapat konsekuensi besar yang menunggu mereka di dalamnya. Yeo juga meminta Nana untuk tenang dan cobalah merasakan energi yang terpancar dari dalam portal tersebut. Melakukan apa yang diminta oleh masternya, Nana seketika terkejut di saat menyadari bahwa terdapat kekuatan dewa kuno yang berasal dari dalam portal tersebut. Kekuatan serupa dengan apa yang pernah dihadapi oleh Nana ribuan tahun silam. Karena lawannya adalah sosok dewa kuno, maka selanjutnya Yeo lah yang akan menanganinya. Sementara Yeo masuk ke dalam portal, Nana dan Ismail diminta untuk tetap berada di luar menunggu sampai Yeo kembali. Tak mau menunggu saja, Nana minta ikut. Baginya entah itu dewa kuno ataupun Celia, pokoknya ia mau menyelesaikan masalah yang terjadi dengan menggunakan kekuatannya.
Hiu pun tak masalah Nana ikut, asalkan Nana harus tetap menuruti apa yang Hiu katakan setiap saat. Nana meminta Ismail untuk tetap tinggal dan memimpin pasukannya untuk menghapuskan musuh-musuh yang masih tersisa. Nana mau ketika dirinya kembali, ia sudah tidak lagi melihat wajah-wajah para pengkhianat. Ismail yang nurut pun langsung pergi untuk melakukan tugas pembersihannya. Manusia besi itu sangat penurut, kata Hiu. Padahal mereka berdua saja belum masuk ke dalam portal, tapi Ismail langsung pergi untuk menunaikan tugasnya. Bagi Nana, Ismail merupakan sosok yang sangat ia percayai. Pertarungan selanjutnya akan menjadi penentuan nasib planet mekanik. Dalam pertarungan final tersebut, Hiu meminta Nana agar tetap fokus untuk terus beradaptasi pada kondisi yang bisa saja berubah-ubah setiap saat, dan keduanya pun masuk ke dalam portal. Hiu dan Nana kini berada di sebuah tempat di suatu dimensi yang tidak diketahui. Keduanya dihadapkan dengan pemandangan ruang angkasa yang dihiasi oleh banyak planet dan bintang, namun semuanya dalam kondisi yang sudah berantakan. Bagi Hiu, tempat tersebut seperti sebuah pemakaman planet. Di antara planet-planet yang hancur itu terlihat sesuatu yang mirip dengan matahari, namun sebenarnya itu merupakan embrio berlapis cangkang yang memancarkan hawa panas. Cangkang itu bersuara dengan membenarkan perkataan Hiu yang beranggapan jika tempat ini adalah pemakaman planet. Atau lebih tepatnya itu semua merupakan sisa-sisa planet yang sudah diserap oleh cangkang panas itu. Dan alasan mengapa dia menyerap kekuatan dari planet-planet tersebut adalah untuk momen-momen kali ini. Cangkang itu tiba-tiba saja secara langsung menyerap dan mengubah energi planet dalam jumlah besar dalam satu waktu. Lihat pemandangan tersebut, ia merasa sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang buruk. Setelah menyerap semua kekuatan planet secara penuh, cangkang tersebut pun meledak, melahirkan suatu entitas baru yang belum pernah dilahirkan sebelumnya. Kekuatan dewa kuno dan planet kini sudah berada di bawah kendaliku. Mulai sekarang, tidak akan ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menandingiku. Itulah kalimat yang diucapkan oleh makhluk mengerikan yang baru saja terlahirkan. Setelah melihatnya, Nana sadar jika sosok tersebut bukan lagi dewa kuno dan juga bukan Celia. Sekarang dia adalah dewa kuno yang baru, The Ancient God of War and Machine. Celia Serei itu namanya. Entah itu Nana ataupun Hiu, kini sama sekali tidak bisa mengukur seberapa besarkah kekuatan lawannya. Tapi satu hal yang pasti, Celia kini jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Nana bertanya kepada masternya apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Tak mau kalah, Hiu tahu-tahu sudah mulai melakukan aktivasi kekuatan yang cukup besar. Dia mengaktifkan akun Lord of the Star. Dan karena sekarang ia sedang berada di alam semesta, Hiu membuka kekuatan akun tersebut sampai ke angka 50%, memberikannya bentuk baru. Sangat kuat, sangat berkilau, bikin anget.